wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Pratiwi, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, program studi Akuntansi Keuangan Publik, kelas AKP 5A. Di sini, saya akan menjelaskan materi pada bab 1 terkait permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Nah, untuk itu, kita harus tahu dulu apa pengertian dari auditing. Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti terkait informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu bukti atau evidence. Bukti atau evidence adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk informasi ini dapat dilihat ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu data elektronik dan data lain tentang transaksi. Yang kedua, komunikasi tertulis dengan pihak luar. Yang ketiga, observasi oleh auditor. Dan yang terakhir yaitu kesaksian lisan pihak yang diaudit. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara akuntansi dan auditing? Bila ditinjau dari tujuannya, perbedaan antara akuntansi dan auditing, bila akuntansi yaitu bertujuan untuk menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan, sedangkan auditing bertujuan untuk menyatakan pendapat terkait kewajaran terhadap laporan keuangan. Nah, jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik ada 3. Yang pertama yaitu jasa asuransi, yang kedua jasa atestasi, yang ketiga jasa non-asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa ini dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya. Contohnya yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Yang kedua yaitu jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan jenis jasa asuransi di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu jasa non-asuransi. Jasa ini dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa non-asuransi ini meliputi jasa web trust dan jasa SIS-Trust. Ini merupakan gambar hubungan antara jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi. Gambar ini mencerminkan hubungan antara jasa asuransi dan non-asuransi. Audit, review, laporan mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi dan jasa atestasi lainnya. Semuanya merupakan contoh jasa atestasi yang termasuk dalam lingkup jasa asuransi. Beberapa jasa asuransi baru seperti web trust dan SIS-Trust juga memenuhi kriteria jasa atestasi. Berikutnya, kita masuk ke dalam jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit sendiri di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu audit operasional, yang kedua audit ketaatan, dan yang ketiga audit laporan keuangan. Untuk audit operasional sendiri bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian yang kedua ada audit ketaatan. Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit telah sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Dan yang terakhir yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan tersebut. Ada 4 hierarki auditor dalam organisasi kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu partner atau rekan. Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit. Ia bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing.
Yang kedua, yaitu manajer. Manajer bertindak sebagai pengawas audit dan bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit. Yang ketiga, yaitu auditor senior. Auditor ini bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior, dan yang terakhir yaitu auditor junior. Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci dan membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, disimpulkan bahwa auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti terkait informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menyatakan pendapat terkait kewajaran terhadap laporan keuangan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.